Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Minggu ini kita lanjut materinya, itu adalah pertidasamaan linear satu variabel. Yang pertama, pengertian pertidasamaan. Pertidasamaan linear satu variabel adalah pertidasamaan yang memuat satu variabel, yaitu bebas, boleh A, boleh B, boleh C, atau X, atau Y, atau Z. Biasanya di dalam matematika yang digunakan itu adalah X dan Y, dan mempunyai pangkat tertingginya itu adalah 1. Yang kedua, tanda ketidaksamaan itu ada 4. Yang pertama itu adalah kurang dari atau kecil dari. Yang kedua itu adalah tidak lebih dari atau kurang dari, sama dengan, atau maksimum, atau paling banyak. Yang ketiga itu adalah lebih dari. Yang terakhir, yang keempat, itu dibaca dengan tidak kurang dari, atau boleh juga dibaca minimum, atau lebih dari, atau sama dengan. Contohnya, yang pertama, contoh pertidaksamaan linear satu variabel itu misalkan B ditambah 6 lebih besar dari 0. Ini merupakan adalah contoh pertidaksamaan linear satu variabel. Yang mana dia persamaan linear satu variabelnya? Yaitu B-nya itu adalah variabelnya, pangkat tertingginya 1. Yang mana yang tidak pertidaksamaan? Inilah yang dia menandakan pertidaksamaan linear satu variabel. Tandanya lebih besar, variabelnya ada P, pangkat tertingginya 1, maka disebutlah pertidaksamaan linear sevariabel. Yang kedua, misalkan contohnya X kurang dari 5. Ini juga merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Kenapa dia dibilang pertidaksamaan linear satu variabel? Di sini ada satu variabel, yaitu pangkat tertingginya 1. Pertidaksamaannya apa? Yaitu adalah kecil dari. Kecil dari berapa? 5. Maka dia juga dibilang dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Misal contoh yang ketiga, X lebih kecil sama dengan 5. Atau boleh juga X lebih besar sama dengan 10. Ini juga merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena di sini ada satu variabel. Apa itu variabelnya? X. Oke, pangkat tertingginya berapa? 1. Maka dia disebut dengan persamaan linear satu variabel. Yang mana dia tanda pertidaksamaan? Yaitu adalah kecil dari atau sama dengan. Yang keduanya itu adalah X-nya lebih besar dari atau sama dengan 10. Oke, misalkan contoh selanjutnya. Yang keempat, contoh misalkan A lebih besar sama dengan 6. Ini juga merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Yang mana variabelnya? Variabelnya adalah A. Mana dia tanda pertidaksamaannya? Yaitu besar atau lebih dari atau sama dengan 6. Paham? Berarti misalkan contoh lagi yang kelima, misalkan 2x dikurang 7 lebih kecil atau sama dengan 0. Merupakan pertidaksamaan linear satu variabel? Iya. Kenapa dia disebut dengan pertidaksamaan linear satu variabel? Karena di sini ada variabelnya. Apa dia? X variabelnya. Kenapa dia hanya satu variabel? Karena pangkat tertingginya 1. Maka yang mana dia tanda pertidaksamaannya? Yaitu kecil sama dengan dari. Maka nomor 5 itu juga merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Gimana kalau misalkan contoh yang ke-6? Misalkan 7 lebih besar dari 5. Ini merupakan pertidaksamaan atau persamaan. Oke, nomor 6 ini dia merupakan ketidaksamaan. Kenapa di sini tidak merupakan pertidaksamaan linear satu variabel? Karena di sini tidak ada variabelnya. Yaitu tidak ada kan variabelnya? Di sini hanya ada konstantanya. Maka yang ini bukan merupakan pertidaksamaan linear satu variabel. Ini bukan ya, karena di sini tidak ada variabelnya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, membuat garis bilangan di dalam pertidaksamaan linear satu variabel. Misalkan contohnya P ditambah 6 lebih besar sama dengan 0. Gimana kita membuat dari dalam garis bilangan? Maka yang pertama
kita buat garis bilangan. Kita umpamakan di sini misalkan 6, gitu. Karena di sini P-nya yang kita cari. Oke, P itu lebih besar sama dengan 0, 6 pindah berarti min 6. Maka P lebih besar dari min 6. Oke, kita gambarkan. Di dalam garis bilangan, P yang lebih besar sama dengan min 6 itu arahnya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Oke, kita gambarkan. Min 6, kita umpamakan di sini adalah titik min 6. Oke, sebelum kita lanjut, P lebih besar sama dengan min 6, maka kita tentukan dulu. Kalau dia mempunyai, ini ada garis seperti sama dengan, maka intervalnya itu yang pertama, kalau dia lebih besar sama dengan atau kecil sama dengan, maka bulatnya adalah bulat penuh. Kalau yang kedua, himpunan kosong atau himpunan terbuka, yaitu apabila dia kecil dari atau besar dari, maka dia himpunannya adalah kosong atau dia terbuka. Kalau dia misalkan bulatnya penuh, maka dia disebut dengan tertutup. Oke, interval tertutup yaitu adalah dia mempunyai lebih besar sama dengan, dia punya garis di bawahnya ini seperti sama dengan, maka dia bulatnya penuh atau intervalnya tertutup. Tapi kalau misalkan hanya kecil atau besar saja, tidak ada sama dengannya, maka dia bulat kosong atau intervalnya terbuka. Oke, di sini berarti dia, karena dia punya sama dengan, maka dia intervalnya itu atau bulat penuh. Oke, sekarang kalau arahnya itu yang diminta adalah lebih besar sama dengan min 6, yang lebih besar, angka lebih besar dari min 6 itu arahnya kemana? Berarti sini min 5, min 4, min 3, dan seterusnya. Maka daerah yang lebih besar sama dengan min 6 itu adalah arahnya ke kanan. Maka inilah bentuk garis bilangannya untuk P lebih besar sama dengan min 6. Misalkan contoh lagi. Yang kedua, contoh misalkan X lebih besar dari 5. Kalau kita buatkan di dalam garis bilangan, misalkan di sini 5. Garis bilangnya 5. Sekarang kita lihat bulat kosong atau bulat penuh, atau himpunan terbuka, interval terbuka atau tertutup. Karena dia tidak punya sama dengan, hanya besar saja, maka dia intervalnya terbuka atau bulatnya bulat kosong. Oke, arahnya kemana? Karena dia mintanya lebih besar dari 5. Kalau lebih besar dari 5 itu adalah ke kanan. 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Maka arahnya juga ke kanan. Inilah dia daerah X lebih besar dari 5. Misalkan contoh yang ketiga. Misalkan X lebih kecil sama dengan 3 misalkan. Oke, kita gambarkan di dalam garis bilangan. Misalkan ini adalah titik 3. Oke, kita lihat dia terbuka atau tertutup. Kalau dia mempunyai sama dengan, maka dia intervalnya tertutup, maka dia bulatnya bulat penuh atau hitam. Oke, kita lihat kalau dia kecil sama dengan 3, yang kecil itu adalah arahnya ke kiri. 3, 2, 1, 0, min 1, dan seterusnya. Maka daerahnya itu adalah arahnya adalah ke kiri. Maka inilah X yang kecil sama dengan hitam. Contoh lagi, misalkan yang keempat, contohnya X-nya itu lebih kecil dari min 1 misalkan. Kita buat di dalam garis bilangan. Misalkan sini titiknya min 1. Kita lihat himpunannya, intervalnya terbuka atau tertutup, atau bulat kosong atau bulat penuh. Karena dia tidak hanya kecil dari, tidak ada sama dengannya, maka intervalnya terbuka atau bulat kosong. Oke, kita lihat lagi arahnya yang diminta adalah kecil dari min 1, maka yang kecil dari min 1 itu adalah arahnya ke kiri. Inilah dia X kecil dari min 1. Oke, kita lanjut. Dari contoh keempat ini, sekarang sudah kita gambarkan di dalam garis bilangan. Di sini kita akan beri lagi, di sini adalah jenisnya yang pertama, contoh yang pertama itu adalah intervalnya itu adalah interval apa ini? Kalau dia bulat yang penuh atau
hitam semua, maka dia intervalnya adalah tertutup. Oke, intervalnya tertutup. Sekarang notasinya untuk pertidaksamannya adalah, notasinya itu, kalau notasi pertidaksamaannya B-nya lebih besar sama dengan min 6. Kalau kita buat notasi intervalnya, oke, notasi intervalnya karena dia bulat, ini intervalnya kan interval tertutup, maka kita buat notasi intervalnya itu adalah, kalau dia dimulai dari intervalnya itu adalah interval tertutup, maka kalau arahnya ke kanan, maka kita kurungkan dulu dengan siku-siku. Berapa dia? Garis bilangnya min 6, sampai berapa dia? Sampai dia tak tertinggal. Dengan kurung biasa. Karena dia terbuka sampai kapanpun. Sampai angka berapapun, dia tetap terbuka. Terbuka itu kenapa? Karena dia tidak dibatasi dengan intervalnya, interval tidak tertutup, karena dia terbuka sampai tak terhingga. Maka notasi intervalnya adalah kurung siku-siku min 6, tak terhingga himpunan terbuka atau kurung biasa. Yang kedua itu adalah intervalnya adalah interval terbuka. Oke, notasi pertidaksamannya apa? Yaitu adalah X lebih besar dari 5. Notasi intervalnya apa? Notasi intervalnya karena dia interval terbuka, ini interval terbuka ya, maka kalau dia misalkan arahnya ke kanan atau semakin besar, maka kita buat kurung biasa, angkanya berapa? 5, sampai tak terhingga, karena dia himpunan terbuka, maka dengan kita lanjut dengan kurung biasa. Yang ketiga ini merupakan intervalnya adalah interval jenis interval tertutup. Oke. Notasi pertidaksamannya adalah X-nya kecil sama dengan 3. Notasi intervalnya adalah karena dia tertutup, arahnya semakin kecil, maka kita kurungkan dia biasa atau himpunan terbuka, karena terbuka terus sampai tak terbatas, maka min tak terhingga sampai 3, himpunannya apa? Himpunan tertutup, maka kita kasih kurung siku-siku. Oke, yang keempat ini intervalnya adalah interval terbuka. Oke, di sini notasi pertidaksamaannya itu adalah X-nya kecil dari min 1. Notasi intervalnya adalah karena dia himpunan atau interval terbuka, arahnya semakin kecil, maka kita kurungkan biasa dulu, min tak terhingga. Kenapa dia arahnya ke negatif atau min? Karena ini semakin kecil, dia ke arah negatif, tapi terbuka terus, nggak tahu batasnya, sampai min 1 kurung di biasa atau terbuka, karena dia bulat kosong. Itu jenis interval notasi pertidaksamaan dengan notasi intervalnya. Kalau garis bilangnya sudah, berarti ada di dalam satu soal itu ada 4 untuk unsur dalam pertidaksamaan linear.